Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bapak Ibu, bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu kasadonyo jamaah salat subuh yang tidak bisa bersabui satu persatu. Sebab kok kamu sabui mana ambo tidak tahu nama Bapak Ibu. Tapi insyaallah Bapak Ibu, nama Bapak Ibu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa begitu? Satu, Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Itu yang membuat Bapak Ibu mulia. Kece Rasulullah, as-salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah lebih mulia daripada salat surang. Apalagi salat subuh. Luar biasa Bapak Ibu. Bisab'i wa isyrina darajatan kece Rasulullah. Kemuliaan orang nan salat berjamaah itu dia 27 derajat dibanding salat surang. Bukan berarti orang yang sholat surang tidak mulia, mulia juga. Tapi di atas mulia ada namanya nan lebih mulia. Jadi nomor satu dari nomor satu nomor. Apa? Bu, sorry ibu kan apa? Alhamdulillah Rasulullah mengecekkan. Man shalla salatas subhi, siapa saja yang salat subuh bijama'atin dengan berjamaah, afdalu lebih utama min salatil lail daripada salat malam kulluhu sepanjang malam. Itu mana kadang balor Pak. Ibu, Bu, ada tetangga ibu jago jam 2 malam. Ketika jago jam 2 malam tu nyopupuh solat tahajud sampai 4:30. Ibu, lah sampai 4:30 rakaat terakhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Takkan tu'lah orang itu tadi. Ya Pak, lain takkan, dia tahu takkan tu apa? Apa ya? Takkan lo. Bu, lain tahu takkan tu apa? Asamu jawab aja. Takkan tu jo takalo tu berbeda. Beda nama? Beda. Dari sambu yang salah beda. Takkan tu takalo. Beda atau sama? Beda. Di mana letak bedanya Pak? Kalau takkan tu alul tentu takalo. Kalau takalo lah pasti. Jadi kawanku baru takkan tu Pak. Malah ke azan subuh baru takalo. Nah, nyupupuh salat tahajud dari jam 2 mah sampai 4:30. Itu takkan tu kawan gue lain. Sudah takkan tu ujung takalo. Sehingga azan subuh pun tak terdengar. Ada tetangga apa ibu seorang lain nyonya ada salat tahajud.
Tapi ketika azan subuh tadanga dinyo tajagonyo langsung nyopai ke masjid untuk solat subuh berjamaah. Kecik Rasulullah lebih mulia orang nan tak solat tahajud tapi dia solat subuh berjamaah daripada nan solat tahajud dari jam 2 sampai 4:30 tapi inyo tak solat subuh berjamaah. Masya Allah. Itulah keutamaan solat subuh, Pak. Sebab itu Pak Ibu, apalagi kini bulan puasa, asal mangai awak melaksanakan solat subuh berjamaah. Untuk hari kini kok kalau mau cari tadi masih penuh safawat. Untuk besok tu dah tahu mana. Lain apa? Alhamdulillah. Ya Bu. Iko sebenarnya nak jamaah nan banyak kono. Masjid nan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari nan kalimo kini ko ambo ingin menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasulullah untuk kita sadonyo dan untuk diri ambo pribadi. Apa pesan tersebut? Di dalam surat Al-Baqarah. Nah, apa nak mencatat? Silakan dicatat. Surah apa, Bu? Ayatnya 108 ampe. Ayat berapa, Bu? Surah apa, Pak? Ayat berapa? Kamu ulang-ulang itu biar tekanan. Sebab kalau apa-apa kan tidak mencatat. Tapi kalau anak-anak mencatat. Dan apa-apa aja ibu-ibu tidak perlu mencatat. Bapak mada itu kecambong. Bapak-bapak aja ibu-ibu. Oh sekali mendengar langsung paham. Ya tak Pak? Iya kan? Sekali sih mendengar langsung paham. Bapak bisa mada itu sebabnya lah dewasa. Orang dewasa kok kalau mendengar masuk tali ngosuh. Ini kan itu. Ya Bu. Allah kali. Nama ada Pak Ibu. Memang ada nyanyinya, ada lagunya Pak Ibu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Lihat Pak Ibu dong. Itu. Nah itu Pak dong. Itu biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bu, itu dengar Bu. Kalau seandainya Bapak Ibu lah mandangan elok-elok Ustaz penceramah, disimak elok-elok. Kiranya selesai pengajian tiba di rumah ndak ada nantakana kaji. Itu biasa. Biasa. Ya Bu ya. Adunan luar biasa Pak. Nan luar biasa tu nan hebat tu Bapak Ibu. Ketika Ustaz sedang ceramah mangan tua. Mangan malah sampai tak kalok bagai. Tapi selesai pengajian tiba di rumah kaji Ustaz kotak kana satu. Itu ya hebat Pak. Ada orang mereka itu. Mana? Nah, kok ada pengen mancali. Allah karim. Baik mau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah apa? Ayat berapa?
Kita kena gitu ya. Kalau keluar dari pintu ku syariat tadi. Allah. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Allah untuk kita sadonya Pak Ibu? Dengar elok-elok supaya bisa kita amalkan. Faman taqa'a khairan, maka siapa saja yang melakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, fahuwa khairun lah, maka sangatlah bagus baginya. Wa antasumu, dan hendaknya dia tetap berpuasa Ramadan, khairun lakum, maka juga sangat bagus baginya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Subhanallah. Jadi Pak Ibu, kalau puasa wawak kan hukumnya wajib. Tapi di hukum wajib puasa itu Pak Ibu, ada amalan sunnah nan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan sunnahnya? Satu, dicatat napa? Kata Rasulullah, tasaharu. Coba baca sama. Fa innahu barakatun. Kecil Rasulullah Pak. Tasaharu, sahurlah kalian. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Fa innahu, maka sesungguhnya sahur tersebut barakatun, ada berkahnya. Kecil Rasulullah. Jadi makan sahur pun Bapak Ibu ada lo ilmunya Pak. Bu, ada Ambo bertanya ke ibu-ibu boleh apa? Kalau ada orang jago jam 2 malam, ya Bu ya, taruhnya makan, itu masuk sahur atau tidak? Jam 2 Pak, dia bangun jam 2 Pak, habis itu makan, atau masuk sahur atau tidak Pak? Tidak, anak mau makan malam dong. Allah, Bapak Ibu, ternyata Rasulullah sudah menentukan waktu sahur itu. Bila dihitung waktu sahur nan dapat nilai sunnah itu, takhirus saati, mengakhirkan waktu. Waktu akhirnya itu bila Bapak Ibu, malam itu dibagi 3. Sepertiga pertama sepertiga malam, sepertiga kedua sepertiga malam, sepertiga ketiga sepertiga malam. Yang dimaksud dari Rasulullah takhirus sa'ah, mengakhirkan waktu sahur itu letaknya di sepertiga ketiga dari sepertiga malam. Bila tuh sepertiga ketiga itu dari jam 3 malam sampai 30 menit menjelang azan subuh. Jadi yang masuk pada kategori sunnah sahur itu 30 menit sebelum
azan subuh. Bu, lain paham bu no. Itu para lu dengan pak. Jadi 30 menit sebelum azan subuh. Tapi Bapak Ibu, walaupun 30 menit sebelum azan subuh awak lakukan, ada satu hal yang tak boleh tertinggal. Kalau sempat tertinggal, maka puasa kita hari itu tak sah. Apa itu? Niat. Nah, niat kok bilo bu ya? Bu, bilo niat. Kok para lu nggak tahu pak? Sebab kini baru hari kelima 6-7 hendaknya tak salah lagi. Niat tuh Bapak Ibu paling capek dibaca setelah sholat tarawih. Bu, bukan setelah sholat isya pak. Sebab sholat isya itu Bapak Ibu ini tidak masuk bagian dari ibadah bulan suci Ramadan. Yang masuk bagian dari rangkaian ibadah bulan suci Ramadan itu sholat tarawih. Bukan sholat isya. Jadi selesai Bapak Ibu sholat isya berjamaah, ada sebagian masjid musalla inyo bersama-sama membaca niat pak. An-niyatu ala shaum. Kece imam tarawih tadi baru bismillah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus an adai Ramadana fardhon lillahi. Itu lafaz niat awak baca. Selesai awak baca sama-sama tu apa ibu an yang sesurang-surang lain dalam hati, saya niat puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Lah selesai pak. Jadi beko kalau makan tak perlu niat lain, karena niatnya sudah tak baca setelah sholat kironyo. Di masjid pun tak lo ada dibaca bersama-sama kan betul. Tentu surang-surang tugas lain. Dek surang-surang lupa kawan tu. Tu bila le buya kalau lupa. Kalau lupa Bapak Ibu baca niat setelah salat tarawih, mangko ada kesempatan bila tu sabalun lalu. Bu, sabalun apa? Kironyo dek mato ko mangan tua. Ala lupa lo dia. Tak kalau lain. Ajo ba? Ini tu bila ni punya setelah jago kironyo. Emang raco lupa ba. Lupa lo bandik bu. Tu bila ni punya sabalun makan. Oh, nasi la taidang, sambal la taidang, lemak-lemak lo sambal. Kironyo. Dek sambal kan lemak kan? Ada sak kan menyungguh, lupa lo bandia. Nah, bila le punya setelah kironyo. Ya payu lah kanyang namuai kan? Lah makan lupa lo bandia apa? Panggillah kenyang, bagaimana? Setelah makan lah, bila lupa lo bandia. Lah bila ni punya kalau lupa bandia. Katiko sirine babu, membunyi sirine itu. Kironyo, ayo Allah. Terakhir bila buya pas azan subuh. Kironyo
Ayalah payah orang mereka. Selesai azan subuh ni ndak tabaco dia payah. Mangko mohon maaf cakap Bapak Ibu, puasanya hari itu tak sah. Dan dia punya kewajiban selesai Ramadan mengganti puasanya. Karena tidak dianggap puasa. Bu, babeda juga puasa sunnah, Pak. Kalau puasa sunnah, bila terakhir awak pasang niat, sabalun terbit matahari. Pak Ibu puasa Senin Kamis kuat, ya kan? Baru takanan ke puasa pas jam 6 pagi, ya kan? Pasang sini lewat itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus diniat di malam-malam bulan suci Ramadan. Paham Bapak Ibu? Oke, itu poin 1 dan disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya sahur tadi, berkahnya sahur itu salah satunya adalah ketika di siang hari kok lapar awak tak tolong lapar awak, kok haus awak tak tolong haus awak. Itu mangkonyo di akhir sepertiga ketiga kita makan sahur. Kalau jam 2 awak makan sahur Bapak Ibu, beko di siang hari taraso lapar. Yang kedua, ini anak-anak Pak catat yang disunahkan. Takjilul, coba iftari. Yang kedua yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika saat kita berpuasa itu takjilul iftar. Apa itu takjilul iftar? Menyegerakan berbuka. Bukan berarti menyegerakan babuko, jam 2 balik lah babuko nah itu. Maka maksudnya Bapak Ibu, ketika lah masuk waktu babuko, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, ini ada hadisnya dari Anas bin Malik. Mau bacaan elok-elok supaya Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa cara Rasulullah babuko. Lah cocok tawalun jo cara awak. Cara nan diajar di Rasulullah babu pokok, cara hemat dan cara sehat. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik menjelaskan. Apa kata Anas bin Malik? Yuftiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyusalliya. Rasulullah itu kece Anas bin Malik babuko puasa itu sabalun melaksanakan sholat maghrib. Babuko ayo, babu. Pak Ibu harus paham dulu, babuko je makan babeda Pak Ibu. Dari hadis itu bisa kita ambil sebuah pelajaran. Rasulullah babuko sabalun sholat maghrib. Artinya apa? Rasulullah babuko membatalkan puasa dulu. Setelah batal puasanya Rasulullah sholat. Setelah sholat baru makan. Awak Pak? Aku kesalahan awak. Berarti tidak sesuai dengan sunnah. Kau mohon maaf Pak ya. Awak lanjutkan Pak. Hadisnya belum selesai. Masih ada panjang nih. Kata Rasulullah ala rutobatin. Rasulullah babuko sabalun salat maghrib dan Rasulullah babuko ala rutobatin dengan kurma basah. Bu, laitai ibu kurma basah. Bukan kurma dimasukkan ke dalam air.
Ikulah cadik lo beko kecil buya kurma basah aja. Ngambil kurmanya masuk dalam galek. Nah itu makasihnya dong. Kurmanan lunak tu bak. Non daging walu itu rancak. Itu namanya kurma basah. Biasanya kurma modeko memang itu agak mahal pak. Agak mahal. Ya nak kau. Ada nak kurma di rumah? Alai alhamdulillah. Kalau nanalun badina. Jalun dong. Akan ada alasan mereka tu. Lanjutan hadis tu. Memang Rasulullah menjelaskan secara tuntas. Fa illam takun rutobatun, kata Rasulullah, kalau tak ada kurma basah, tak tabali jawab kurma nan rancak tu, kecek Rasulullah, fatumayratun, maka berbukalah dengan kurma kering. Kalau kurma kering itu agak kare itu pak. Biasanya harganya memang agak murah. Nah, tahu pak kan kurma yang enggak kare itu pak? Itu kan enggak murah harga tuh. Tapi tidak berhenti di situ hadis itu. Lanjutannya ada. Fa illam takun tumairatun. Kalau tak ada, tak tabali jawab kurma kari yang tadi pak. Solusi dari Rasulullah. Hasawatin mimma'in. Maka berbukalah dengan air putih bersih. Jadi Bapak Ibu, tak ada anjuran babuko jo teh manis. Tak ada jo kopi. Tak ada jo kolak. Jadi tak ada hadis mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. Tak ada. Bapak muncul babuko jonan manis-manis itu sebab dikiaskan dengan kurma yang rasanya padahal manis kurma berbeda dengan manis-manis yang lain. Kalaulah Rasulullah menganjurkan babuko jonan mani mangko beko ada umat Nabi Muhammad yang komplain. Siapa mereka? Para pasukan nan bapaknya Ki Gulu. Nak komplain hukum sunnahnya. Ya nak bang? Itu mangkonya Bapak Ibu tidak ada anjuran babuko jalan mani. Babuko jo air putih. Kalau jo kurma mungkin ekonomi awak berbeda. Atau di pelosok-pelosok ndak kabar sobok tidak kurma. Tapi kalau jo air putih Bapak Ibu, tak ada satu pun penyakit di muka bumi ini yang bertentangan dengan air putih. Ya Pak ya? Itu makanya Bapak Ibu, mulai dari nanti sore, katiko babuko, batalkan dengan air putih. Kalau tak ada kurma. Beko selesai sholat Pak, selesai awak sholat, pulang awak ke rumah masing-masing, silakan. Kok makan cimangko, silakan. Kok makan kolak, silakan. Tadi hitungannya adalah ketika membuka saja. Ternyata boleh ditanya kepada orang kesehatan. Ada orang kesehatan juga. Mana? Oh ya orang sehat itu sadoma. Dalam penelitiannya, ketika puasa itu Bapak Ibu, perut kita ini kan diistirahatkan sebanyak 12 jam. Ya Pak? 12 jam. Ketika kita memasukkan makanan yang tadinya perut kita ini istirahat 12 jam, kalau tidak dengan kurma dan air putih, mangku paulku takajud. Gitu Pak. Dan kurma itu satu-satunya makanan yang isinya ada rasa manis, kemudian padat berserat. Padat berserat.
Yang tadinya perut kosong karena masuk makanan yang padat berserat, maka disitulah perut kita akan berisi dengan padat dulu. Bapak Ibu, itu makanya Rasulullah dulu, Bapak Ibu, dari babuku sampai selesai sholat tarawih hanya dengan 3 butir kurma saja. Nah, pola hidup sehat diajarkan oleh Rasulullah. Sekaligus pola hidup hemat. Bu, ibu, kamu tanya doang. Ibu di bulan puasa kok tambah boros atau tambah hemat? Karena jelek. Iya Pak. Harusnya kan bulan puasa kok tambah hemat. Wah, nah. Apa aku bisa tambah boros? Dek pola waktu ndak mengikuti pola Rasulullah. Bako indak katiko kababuku saja tu kolak amu agak tigu. Kolak pisang ada. Kolak ubi ada lah tu. Acindu ya no. Tambah kerambi mudo. Tambah lo resoles. Tambah lo bakwan. Tambah lo onde-onde. Alun lontong pical. Lah, pisang lo. Bawa kumpuan di atas meja. Coba hitung barang piti. Anda kali 50.000. Sekali babu. Kali 29 hari. Barang tu. Nah yuk. Itu kan hitung-hitungannya tu. Tapi kan kadang-kadang lebih lo 50.000. Allah karim. Nah ini pola Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Kok nyampang awak meniru Rasulullah? Subhanallah Bapak Ibu. Awak balisi kurma nak segadang ko Wah. Isinya barat kilo tu. Kok iyo awak babuko je kurma tu Iyo hemat gitu awak. Tapi baalai beda wajah Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu alternatif paling murah meriah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dan pasti sehat mangko babukola jo air putih saja. Ndak ada modal ya dah. Ambo rasa kalau air putih kok di mado. Di masih pelosoknya pasti ada air putih. Dan ndak ada guys semiskin-miskin orang air putih pasti ada. Ya nama. Tapi kalau kurma, ayo baca cari orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 sunnah ini mari kita amalkan sampai pada akhir Ramadan. 1, sahur dengan diakhirkan waktu sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa dengan uraian berbuka puasa yang sunnahnya 1 dengan kurma basah, 2 dengan kurma kering, dan terakhir solusinya kalau kita tak mampu maka dengan air putih. Insyaallah hidup kita sehat dan akan memberikan keberkahan dalam fisik kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Iya tuh. Luar. Iya. Bakar aja di siang hari. Nanjale kini Pak coba lah lo. Pak coba lah dulu. Ya coba lah lo. Baru tahu beko kan. Rasulullah itu luar biasa pekerja apa? Rasulullah itu pekerja melebihi semangat kerja kita. Kalau kita pedagang, Rasulullah melebihi semangat pedagang kita. Jadi tak terkalahkan Rasulullah itu dalam segala aspek kehidupan. Tapi coba Pak lo. Insyaallah dengan 3 butir kurma tadi apa lah kue itu. Dan tak akan mati kayak dia tu dong. Percayalah. Allah karim. Ayo boleh ya. Itu pertanyaannya. Apa Abu Pak?
nasi lah masuk kamu juang baru baniek baru takanan niek dia cecek lo apa kau bertanya niek 1 bulan penuh di awal Ramadan yo niek tu ambon niek puasa sebulan Ramadan pula kan betul dah Pak itu niat antisipasi namun antisipasi kok tiba aja lapak di hari nan kali mau balik nah niat puasa 1 bulan sudah dicatat amal ibadah paham kau apa ya ndak pak bertanya tu bertunjuk apa sekali ya kan itu niat apa antisipasi kok nyampang di hari kali mau balik atau hari-hari yang lain dalam Ramadan apa meninggal dunia. Nah awak kan dah tahu dong, ya kan? Kalau nyampang apa meninggal hari kali mau balik, apa kan nih 1 bulan tadi, mangko sudah tercatat sebagai amal ibadah. Tapi nanti per malam tetap harus dilakukan. Paham tak? Okey, Pak Cik lain. Alam masuk nasiku kamu juang baru takanan ni. Asam memang nyata Pak ni sekali. Itu cara. Iya, makanya ya. Nyalo nak dah habis waktu tu sang memang ni baik ni sekali. Nah, ya Pak ya. Anan tak boleh itulah selesai azan subuh. Ketika azan masih bisa niat. Tapi kalaulah azan subuh selesai alun bani tu habis waktunya Pak Ibu. Sebab awal dihitung puasa mulai dari azan. Paham Pak Ibu? Baik demikian saja karena waktunya jam 7 setengah 7. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara dalam penyampaian Abu. Sebab non salah datangnya dari Abu pribadi. Kau nambah Pak Ibu atas bimbingan hidayah Allah SWT. Untuk sempurnanya kajian kita Pak Ibu dan berkah, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.